Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel favorit, tontonan favorit. Gimana tukang cilok langganan kamu? Gue gak ada ide. Ya udah deh. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Ya tentu saja dengan seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi dengan sebuah film yang cukup menyenangkan. Dan film ini berjudul Career Opportunity yang rilis tahun 1991 coy. Ya mungkin film ini film lama, tapi ya film ini cukup gregetin. Dan dimana film ini menceritakan tentang gadis cantik kaya raya yang terjebak di supermarket dan terpaksa memenuhi hasrat para pria miskin coy demi menyelamatkan diri. Buat kalian pasti tahu nih film apa. Ini film legend banget coy. Oke deh, daripada lama-lama mending langsung kita mulai aja dan intro. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria yang sedang membaca koran yang bernama Jim. Dia terkenal sebagai pembohong profesional karena suka sekali mengarang cerita coy. Dan saat ini Jim sedang bekerja di klinik hewan dan terlihat sedang ngobrol dengan para anjing yang ada di sana. Tak lama kemudian bos pemilik klinik itu datang dan langsung mengusir Jim dan mengatakan kalau Jim telah dipecat dari pekerjaannya. Dan karena kesal, Jim pun menghampiri bocah-bocah berusia 12 tahun yang ada di sekitar sana. Ya bocil tetangga gitu. Kemudian Jim mulai mengarang cerita dan mengatakan kalau dirinya adalah seorang pria kaya raya. Wow, pembohong ulung. Setelah itu, saat Jim sedang asik ngobrol dengan teman-temannya, dia melihat seorang perempuan cantik kaya raya yang datang menggunakan mobil sport dan bernama Josie. Melihat ada perempuan cantik, Jim langsung bergaya bak pria keren dengan kacamata dan rokoknya, yang membuat Josie tersenyum padanya. Tapi nggak lama kemudian Jim terkejut dengan kedatangan ayahnya yang langsung menghajarnya. Karena ayahnya itu mendapat laporan kalau Jim udah dipecat dari kerjaannya. Tapi Jim yang seorang pembohong profesional itu mengatakan kalau dirinya dengan suka hati mengeluarkan diri dari pekerjaan itu. Saat Jim sedang makan malam bersama, ayah Jim yang seorang pemarah pun masih terus ngomelin Jim karena tidak pernah becus dalam pekerjaannya. Mereka juga mengatakan kalau orang-orang di sekitar mengeluhkan tentang Jim yang selalu mengatakan omong kosong. Dan keesokan paginya, ayah Jim yang sudah muak dengan kelakuan anaknya itu memutuskan untuk membawa Jim ke sebuah supermarket dengan harapan Jim bisa melamar kerja di sana. Jim yang memang dasarnya pemalas itu pun terpaksa melakukan wawancara dengan bosnya. Dan saat wawancara berlangsung, si bos itu malah salah paham, di mana dia mengira Jim adalah orang yang udah ngelamar pekerjaan di posisi manajer. Lalu bos itu menawarkan gaji yang sangat tinggi pada Jim, yang langsung menerima tawaran itu. Gak lama kemudian si bos mendapatkan panggilan telepon dan baru menyadari kalau orang yang bernama Jim di depannya bukanlah Jim yang harusnya berada di posisi manajer. Lalu si bos menjelaskan pada Jim kalau dia bertugas sebagai petugas kebersihan dengan shift di malam hari. Dan dimana gajinya itu sangat-sangat kecil. Jim yang pupus harapan mendapatkan gaji tinggi itu tetap menerima tawaran kerjaannya karena dia sangat membutuhkan uang saat ini. Kita beralih ke rumah mewah milik perempuan cantik tadi. Di sana terlihat ayah Josie yang bernama Roger sedang gebukin buff merah. Maksudnya sedang ngobrol seputar bisnis dengan para rekannya. Josie yang baru saja pulang dipanggil ayahnya yang terlihat bangga memamerkan putrinya yang walalalala itu. Kemudian Josie yang sebenarnya malas terpaksa menemui mereka. Namun tak disangkanya Josie malah menyeruduk bibir salah satu pak tua di sana. Ayahnya yang melihat itu pun kaget dengan tingkah putrinya yang waduh sembrono sekali asal nyosor orang. Dan setelah para rekan kerjanya pulang, Roger pun memarahi Josie karena kejadian asal nyosor tadi itu dan mengancam kalau dia akan mengurung Josie di kamar untuk imbalan atas perbuatannya. Pada waktu yang bersamaan terlihat ada dua orang perampok yang sedang mengintai satu mobil di tengah hutan. Mereka pun mengambil kesempatan emas saat pemilik mobil itu sedang adu bibir di dalam mobil. Dan seketika mobil itu berhasil mereka dapat. Akhirnya dengan cepat mereka pergi membawa mobil itu. Waduh.
Keesokan harinya, Jim pun sudah siap untuk memulai harinya bekerja di supermarket. Orang tuanya Jim yang sedang berada di halaman rumah seketika terkejut dengan tingkah Jim. Karena di hari pertamanya kerja sebagai tukang bersih-bersih supermarket, Jim udah nyewa mobil mewah untuk mengantarkannya ke tempat dirinya bekerja itu. Padahal untuk menyewa mobil mahal biayanya lebih besar daripada gaji Jim bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Dan Jim melakukan semua itu hanya karena dia ingin terlihat keren di mata orang-orang. Bahkan dia juga memamerkan diri di depan bocah yang sedang bersepeda. Kemudian kita beralih kembali ke Josie, di mana dia sekarang sudah berada di sebuah supermarket. Josie juga sama kelakuannya dengan Jim, karena sepertinya Josie sedang mencuri barang di supermarket itu. Kemudian di hari pertamanya kerja, Jim terkejut saat berhadapan dengan pria yang berlagak seperti preman, di mana ternyata pria itu mengatakan kalau Jim akan membersihkan supermarket itu sendirian. Jim yang kaget pun bernego dengan pria tersebut, tapi sayangnya Jim malah dikurung di sana sendirian karena pintunya dikunci dari luar dan akan dibuka saat shift kerja berganti keesokan harinya. Jadi dia terjebak di sana semalaman. Dan dengan terpaksanya Jim pun mulai membersihkan ruangan yang sangat-sangat besar itu, tak lupa dengan beberapa kecerobohannya. Saat merasa sudah selesai dengan acara bersih-bersihnya, Jim yang merasa bosan pun mulai memanfaatkan keadaan, di mana dia mengambil makanan untuk ngemil, bermain mikrofon, bersepeda di supermarket, menonton TV, bahkan dia menelpon orang tuanya. Kemudian saat Jim sedang cosplay menjadi bidadari dan berlari menggunakan sepatu roda, secara nggak sengaja dia melihat sosok dari kejauhan yang membuat fokusnya hilang dan menyebabkan dia malah jatuh. Ternyata sosok itu adalah Josie. Kemudian saat di ruang ganti, Jim bertanya pada Josie kenapa dia masih ada di supermarket yang udah tutup itu. Lalu Josie mengatakan kalau dirinya tertidur di ruangan ganti. Tapi sayangnya Jim gak percaya. Akhirnya Josie mengaku kalau dirinya sedang kabur dari rumah dan berniat untuk mencuri beberapa barang di sana. Tapi karena ramai dan takut ketahuan, Josie memutuskan untuk menunggu di ruang ganti toko sampai toko supermarket itu tutup. Setelah itu, Jim memutuskan untuk ngajakin Josie kencan dalam supermarket itu menggunakan alat dan bahan yang ada di sana. Dan setelah dinner bersama, Josie mengatakan kalau Jim sangat terkenal dengan sebutan pembohong profesional di kotanya. Jim yang mendengar itu pun terkejut karena dirinya sendiri nggak tahu kalau dia terkenal dengan sebutan itu. Kemudian Jim menambahkan kalau Josie juga terkenal sebagai perempuan penggoda. Tapi Josie mengatakan kalau itu hanya untuk memancing ayahnya yang selalu sibuk dengan bisnisnya. Di sini terungkap kalau ternyata Jim dan Josie dulunya adalah teman sekolah. Sementara itu, ayah Jim yang berada di kamar pun gak bisa tidur karena memikirkan kelakuan anaknya itu. Sedangkan ayah Josie sibuk mengelilingi kota bersama polisi yang bernama Don untuk mencari putrinya. Solusi ayah Jim sangat bagus. Kita kembali ke Josie dan Jim yang sedang ngobrol, di mana Josie ngajakin Jim untuk tinggal bersama di suatu tempat. Josie kemudian mengatakan kalau harta kekayaan yang membuat orang lain iri itu sebenarnya hanya cover yang menutupi semua kelakuan buruk ayahnya, dan ayahnya itu selalu bersikap keras terhadap Josie. Jim yang mendengar itu pun iba dengan gadis cantik di hadapannya itu. Setelah ngobrol panjang lebar, tiba-tiba ada penyusup yang datang mengacungkan pistol ke arah mereka. Ternyata itu adalah orang yang sama di mana mereka juga mencuri mobil di hutan tadi. Josie yang merupakan gadis pun menjadi sandera para preman itu. Jim yang terkenal sebagai pembohong profesional itu pun berakting sedang menelpon polisi, di mana perampok yang agak bego itu percaya dengan aksinya Jim. Bahkan saking takutnya mereka menuruti perintah Jim yang menyuruh untuk menaruh senjatanya dan juga menunduk. Josie pun kagum dengan kemampuannya Jim, yang ternyata ada gunanya juga. Kemudian Jim dengan polosnya meminta berdamai dengan para perampok itu dan mengembalikan semua senjatanya. Tapi sayang para perampok yang tahu kalau mereka ditipu pun marah dan menembakkan pistolnya ke arah lampu.
Jim dan Josie yang takut pun menyusun rencana agar gak mati di tangan perampok tersebut. Dan gak disangkanya saat mereka menemukan tempat makanan di sana, mereka memutuskan untuk makan corn dog bersama. Sedangkan Josie malah main wahana kuda lumping sebagai tontonan pria itu saat mereka makan. Lalu saat kuda berhenti karena kehabisan koin, salah satu perampok itu dengan senang hati memberi Josie koin. Josie juga menawarkan padanya untuk menaiki kuda itu bersama, guna memancingnya agar hanyut dalam pesonanya. Walalala. Setelah bermain-main, mereka pun akhirnya melancarkan aksi perampokannya, di mana sekarang Josie berpihak pada kedua kelompok itu. Jim pun protes dengan rencananya dengan Josie, tetapi Josie mengatakan itu adalah cara agar mereka selamat dari para perampok sekaligus membawa mereka ke polisi. Jim kemudian melihat perampok itu membawa barang curian yang sangat banyak dan berusaha mencegahnya, tapi dengan mudah perampok itu membuat Jim ciut. Setelah para perampok itu keluar toko, dengan cepat Jim mencari senapan di gudang. Sedangkan di luar, para perampok itu mulai memasukkan semua barang curian ke dalam bagasi. Josie yang melihat kesempatan itu pun dengan cepat masuk ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan para perampok yang kesal sambil menembakkan pistol tersebut. Para perampok pun masuk ke toko lagi berharap bisa menangkap Jim. Tapi dengan semua rencana yang sudah dia siapkan, saat perampok itu melihat Jim, mereka terkejut karena melihat Jim sudah siap dengan senapan yang lebih besar dan langsung menembak ke arah mereka. Josie yang melihat aksi Jim di luar pun salut dengan keberanian pria itu. Dan mulai saat itu, Jim dan Josie benar-benar semakin dekat, bahkan menjadi sepasang kekasih. Dan disinilah filmnya tamat. Anjir, happy ending yang sangat happy ending. Waduh, Mbak Jennifer Connelly waktu masih muda memang banget loh. Tapi ya sekarang meskipun udah ibu-ibu, saya nggak begitu suka ibu-ibu sih. Tapi meskipun ibu-ibu mesti cantik sih sebenarnya, tapi waktu muda memang lebih cantik lagi. Ya nggak sih? Yang setuju komen di bawah. Kalau nggak setuju gua pukul nih. Oke deh, gimana menurut kalian tentang film ini? Kalau menurut gua sih mending, kalau kalian gabut, ini film recommended banget buat kalian tonton. Ya komedi klasik film barat lah ya. Cuman ini cukup santai dan keren dan lucu film ini. Komedi juga, komedi barat. Ya pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini deh. Satu, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Kalau terjebak, usahakan sama cewek, jangan sama cowok, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.